Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Dwintan Putri dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literatur review, food record, food diary, dan weighted food record dengan menggunakan judul Visibility and Acceptability of Photographic Food Record, Food Diary, and Weighted Food Record in people with serious mental illness. Pada artikel tersebut menjelaskan bahwa orang dengan gangguan mental itu cenderung lebih sulit untuk melihat pola asupan makanan yang dikonsumsi, sehingga diperlukannya metode dan juga strategi yang tepat untuk melihat penilaian asupan makanan yang dikonsumsi oleh orang dengan gangguan mental dengan melakukan intervensi gizi dan juga penilaian diet yang akurat dan juga ramah untuk pengguna orang dengan gangguan mental. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penilaian kelayakan makanan dan melihat validitas relatif berbasis photographic record, food diary, dan juga weight record pada orang dengan severe mental illness. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah menggunakan responden dengan usia 18 hingga 65 tahun dengan diagnosis utamanya adalah severe mental illness dan merupakan pasien rawat inap atau rawat jalan di sebuah komunitas dengan total 47 responden. Lalu terlihat bahwa responden yang termasuk dalam penelitian ini adalah dengan diagnosa 57% pengidap depresi, 22% pengidap skizofrenia atau psikosis, 6% pengidap bipolar, 14% dengan pengidap lainnya, dengan BMI rata-rata sebanyak 30,8. Pengukuran yang dilakukan ini menggunakan 3 pengukuran, yaitu photographic record dengan memotret makanan dalam 3 hari dengan posisi 45 derajat, lalu food diary dengan mencatat makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh responden selama 24 jam ke depan, dan juga weight record dengan menimbang makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh responden dalam 24 jam ke depan. Nah, prosedur yang digunakan adalah dengan memisahkan 2 periode penilaian selama 4 minggu. Responden juga dibagi menjadi 2 kelompok, yang dimana untuk menyelesaikan food diary dan weight record ini secara bergantian dan melakukan photographic record selama 3 hari di kedua periodenya. Lalu, pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan uji perbandingan, yaitu menggunakan statistik deskriptif untuk melihat uji kelayakan dan juga menggunakan uji Fisher dan Pearty test untuk membandingkan perbedaan antara nilai kepuasan terhadap metode dan membandingkan skor kepuasan dari responden. Lalu uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan Spearman dan juga Bland-Altman plot untuk memperkirakan asupan energi dan juga menggunakan cut-off Goldberg. Hasilnya uji kelayakan yang ditunjukkan pada weight record ini pada periode pertama menunjukkan 79,4%, periode kedua 71,4%. Sedangkan pada food diary menunjukkan bahwa pada periode pertama menunjukkan 76,2%, sedangkan pada periode kedua ini 69,8%, yang dimana memiliki nilai yang lebih tinggi pada periode pertama. Lalu pada photographic record ini memiliki penilaian periode pertama sebesar 79,4%, periode kedua ini 73%. Sebanyak 2.301 gambar yang diberikan oleh responden, sebanyak 82 atau 3,6%-nya ini tidak relevan dengan studi. Sedangkan pada hasil sebesar 19,4% food diary dari peserta hanya menggunakan ukuran porsi standar dan tidak menyesuaikan untuk ukuran porsi secara individunya. Lalu pada sebesar 43,2% weight record yang dilakukan, makanan yang dikonsumsi ini secara lengkap ditimbang oleh responden, tidak dirinci bahan-bahan per makanannya. Lalu untuk acceptability-nya, photographic record dan juga food diary ini lebih disukai dikarenakan memiliki waktu yang singkat sehingga hemat waktu dan bisa dipakai di luar rumah. Sedangkan pada weight record ini lebih susah dilakukan pada makanan yang dilakukan di luar rumah dan dinilai lebih membebani dibandingkan 2 metode yang lainnya. Lalu validitas dan reliabilitas yang dihasilkan ini menunjukkan bahwa prevalensi pelaporan itu kurang akurat sehingga pada nilai 13% hingga 8% untuk weight record, sedangkan pada 8% hingga 25% untuk food diary, lalu 23% hingga 33% untuk photographic record. Nah, di sini menunjukkan bahwa photographic food record ini itu memiliki validitas persen yang kurang akurat itu lebih tinggi dibandingkan kedua metode yang lainnya. Lalu pada validitas pengukuran yang dilakukan secara individu menunjukkan bahwa weight record ini memiliki plausible intake paling tinggi dengan persentase 82% dan memiliki underreporting yang relatif rendah.
Sedangkan pada food diary ini memiliki plausible intake yang tinggi, yaitu sebesar 75 hingga 81% dengan underreporting yang bervariasi, yang dimana pada periode 1 ini hanya 8%, dan juga pada periode 2 dan juga pada periode kedua ini sebesar 25%. Dengan pada photographic record ini memiliki plausible intake yang rendah, yaitu 64-65% dengan underreporting yang paling tinggi dibandingkan dua metode yang lainnya. Lalu memiliki reliabilitas yang cenderung lebih rendah dibandingkan food diary, sehingga urutan yang dari yang paling rendah ke paling yang tinggi reliabilitasnya adalah photographic record, with record, dan juga food diary. Lalu, bahwa diperlukan adanya pelatihan peserta yang untuk melakukan simulasi supaya peserta ini lebih mengerti, lalu menjaga kerahasiaan data responden atau peserta, menggunakan SMI yang sesuai sehingga dapat melihat asupan energi dengan SMI diagnosa yang sama, lalu melakukan kontrol kelompok dengan menggunakan kontrol kelompok sehat sebagai pembanding. Lalu kesimpulan yang dapat disampaikan pada artikel ini adalah penggunaan weight record dan juga food diary ini cenderung lebih tepat digunakan untuk saver mental illness dibandingkan dengan photographic record yang tidak memiliki relevansi yang praktis diakibatkan variansi yang ditimbulkan ini sangat luas. Nah, berikut merupakan daftar pusaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.